Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kali ini saya Farah Fitria dapat kembali menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam Stetoskop. Dan seperti biasa kali ini kami sudah ditemani oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya pemirsa. Dan kali ini masih di Poltekkes Kemenkes Kota Malang, saya berada di samping para dosen-dosen keperawatan anak ini ya. Di samping kiri saya Ibu Ayuningsri SPDMkes. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Apa kabarnya Farah. Ibu? Baik. Sekar sekali saya lihat ya. Iya. Iya. Berikutnya di sebelah kiri Ibu Ayuningsri juga merupakan dosen keperawatan anak Ibu ya. Ibu Erlina Suci Astuti, Skep Mkep. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa Mbak kabar Farah? Bu? Alhamdulillah Sehat baik. sekali ya Ibu yang satu Alhamdulillah ini. sehat. Udah 3 putra gak kelihatan ya Bu ya ini. Wah, gitu. saya aja kalah ini ya Bu ya. Baik. Terima kasih, Terima kasih. Pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, kali ini tema kita adalah tentang penanganan kejang demam pada anak di rumah. Nah ini kita berada di tengah-tengah orang-orang yang tepat untuk ditanyain ini Bu ya, tentang penanganan kejang demam atau mungkin orang Jawa bilang step ya Bu ya. Oke. Dijelaskan Bu Wahyu ya, sebenarnya apa sih kejang demam itu Bu? Iya. Bu Wahyu. Iya, Mbak Nggih. Farah. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat pada Nggih. umumnya yang dikatakan kejang demam pada istilah awam itu Nggih, step. step. Nah, step itu berarti ada kekakuan pada anggota tubuh atau seluruh tubuh. Yang dikatakan kejang tadi. Nah, kejang di sini dikarenakan adanya kenaikan suhu tubuh atau badannya panas. Nah, hal ini lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, Nggih. terjadinya kenaikan suhu tubuh sehingga terjadi proses di dalam ekstra kranium atau di luar tulang tengkorak atau di situ di luar sistem susunan saraf pusat. Jadi penyebabnya pasti Iya. karena suhu tubuh yang tinggi, Iya. bukan karena yang lain-lain ya Bu ya. Iya, Nggak mungkin ya terutama. kejang karena yang lain gitu Iya, ya. karena kejang ada Oke. kejang demam, ada kejang tanpa demam. Oh gitu. Nah, yang kita bahas ini yang Kejang kejang demam. Iya. Baik, ya Iya. oke. Baik, jadi tadi karena suhu tubuh yang naik. Iya. Suhu tubuh yang istilahnya perlu diwaspadai untuk ibu-ibu di rumah Ibu. Iya. Untuk anaknya berpotensi demam atau kejang ya, kejang yang sampai step itu berapa suhunya Bu? Iya. Suhunya di atas atau lebih dari 37,5 atau 37,5 iya, derajat Celcius. Nah, di sini ibu-ibu Nggih. bisa sendiri mengukur suhu pada anaknya. Pakai termometer sekarang Jadi dijual di sudah pasaran ya, Bu, siap ya. termometer yang sekarang banyak yang Banyak sekali. digital. Termometer digital. Jadi Nggih. tinggal pasang, nanti kalau sudah bunyi itu berarti sudah terakhir Suhu kenaikan terakhirnya suhunya. ya. Iya. Jadi kalau sudah 37,5 itu warning ya, Iya. itu sudah Iya, berpotensi waspada. untuk waspada ya untuk Iya. step juga. Iya. Baik, Ibu Erlina ya Ibu ya. Kira-kira yang menyebabkan kejang demam ini tadi ya, lebih jelasnya ini bagaimana ini Bu Erlina? Oke, mungkin tadi Bu Wahyu sudah mengatakan bahwa sebenarnya kejang demam itu penyebabnya di luar otak. Iya. Kalau di dalam otak meningitis bisa menimbulkan kejang, tapi kalau kejang demam ini panas, Nggih. tapi penyebab panasnya itu di luar otak. Yang paling banyak adalah karena infeksi, tapi infeksi bukan karena di dalam otak. Infeksi seperti apa itu? Misalkan adalah seperti ISPA, batuk, pilek, kemudian anaknya panas sampai dengan 38 derajat Celcius, kemudian bisa terjadi yang namanya step itu tadi, Mbak Farah. Kemudian yang kedua adalah karena biasanya kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Iya, ini biasanya terjadi pada anak yang mengalami diare atau mencret. Jadi memang ibu-ibu di rumah harus waspada kalau putranya yang balita menderita diare, itu jangan dianggap remeh. Harus dikasih cairan yang Harus dikasih cairan, minum yang banyak ya, sehingga tidak menyebabkan kekurangan cairan yang bisa menimbulkan adanya step itu tadi. Ya. Kemudian yang ketiga juga bisa karena perdarahan. Perdarahan. Iya, tapi biasanya jarang sekali terjadi pada anak, Oke. ya. Bisa karena tumbuh giginya, kemudian perdarahan dan sebagainya, itu bisa. Atau karena dia terkena luka dan sebagainya, Bisa ya. kayak gitu. Bisa, tapi jarang sekali memang terjadinya kejang demam atau step ini karena perdarahan itu, ya. Kemudian bisa karena anak kekurangan energi atau dalam bahasa Kurang medisnya gizi ya? Kurang makan. hipoglikemi. Oh gitu. Ya, kalau kekurangan makanan mengakibatkan sel-selnya akan lebih bermetabolismenya semakin meningkat, suhunya semakin meningkat. Suhunya semakin Akhirnya meningkat. bisa menyebabkan step juga.
Ya. Nggih. Kemudian juga pada awal-awal Nggih. bayi baru lahir, kalau Ya. terjadi kuning itu juga bisa menyebabkan. Karena kalau terjadi kuning pada bayi, artinya kadar bilirubin dalam tubuhnya itu meningkat. Nah, kalau kadar bilirubin ini sampai mengalir darah ke otak, bisa menyebabkan kerusakan di otak, merusak sel otak sehingga membangkitkan kejang itu sendiri. Itu Mbak Farah yang biasanya penyebab-penyebab pada anak itu Gitu adalah ya. seperti itu. Ada banyak penyebab juga Bu ya, macam-macam Iya, ya. tapi yang paling banyak ya karena infeksi itu tadi. Kejang demam tuh di luar apa tadi Bu, fungsi apa? Di luar infeksi di luar otak. Ya, Jadi ada infeksi yang di dalam otak? Ada. Itu penyebabnya apa Ibu? Seperti Benturan infeksi cairan pada cairan otak. Otak kan ada cairannya, ya. Atau pada bagian-bagian otak itu sendiri. Ya, meningitis atau apa, atau mungkin karena adanya tumor sehingga mendesak, mengakibatkan panas seperti itu. Tumor di otak bisa juga menyebabkan kejang, tapi bukan kejang demam. Oh gitu. Jadi kejang demam hanya yang di luar otak tadi ya. Baik Ibu. Kalau gitu ada nggak kira-kira kan misalkan ada bayi yang anget aja gitu Bu ya, nggak sampai 37,5 sumber istilahnya orang bilang, terus panas. Nah itu apa juga merupakan kategori itu Bu Wahyu, kategori panas nih? Ada nggak jenis-jenis kejang demam pada anak itu? Jenis kejang demam itu ada dua. Ada yang dua. pertama itu yang sederhana. Ya, yang sederhana itu maksudnya terjadi kejang kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit. Iya. Nah, diharapkan jangan sampai gitu ya. Terus yang kedua, kejang yang secara kompleks. Ya, yang kompleks itu berarti lebih dari 15 menit. Nah, yang sederhana tadi, ini yang sering terjadi pada anak usia 6 bulan sampai usia 4 tahun. Namun puncaknya itu yang paling sering adalah 2 sampai 3 tahun. Puncaknya. Nah, tapi kalau misalkan gini Bu, apa namanya anak yang kejang demam tadi yang sederhana itu enggak usia 6 sampai 4 tahun ya, 6 bulan sampai 4 tahun itu apakah bisa dikatakan apa namanya kejang sederhana ya? Misalkan usianya lebih dari itu, enggak bisa ya? Itu juga tergantung tadi lama dari kejangnya tadi. Kalau sudah lebih dari 15 menit berarti kompleks. Umurnya itu juga bisa 6 bulan, bisa sampai dengan 4 tahun. Tapi yang sering yang sederhana itu 6 bulan sampai 4 tahun. Yang mengalami kejang demam sederhana. Iya, karena angka kejadian memang itu dikatakan hanya sekitar 2 sampai 5%. Namun kejadian kejang ini sangat mencemaskan orang tua. Iya, jangankan kejang Bu, orang udah anget gitu aja udah gimana gitu ya. Namanya orang tua Ibu ya. Jadi ada kejang demam yang sederhana, dan juga ada yang kompleks. Kompleks itu di atas 15 menit Ibu ya. Ada sampai berapa menit Bu kira-kira yang menurut penelitian atau yang Ibu ketahui sejauh ini? Kejang demam yang kompleks. Yang kompleks lebih dari ada yang sampai setengah jam terus menerus. Nah, itu yang lebih berbahaya sekali. Apalagi kalau kejang sudah kejang demam ulang. Nah, ini juga terjadi 30% kasus yang terjadi kejang demam ulang. Kejang demam ulang itu ya artinya nggak hanya sekali, berulang kali, habis sekali. Berapa jam sekali gitu lagi? Selain berapa jam lagi, umurnya. Umur setahun kejang, berikutnya tahun berikutnya. Bulan, setiap anak panas resiko itu kejang. Jadi beresiko ya. Itu kejang ulang. Ya. Nah, yang paling banyak lagi kejang ulang, sekitar 49% terjadi epilepsi. Kalau istilah awam ayan itu gitu. Ayan. Jadi penyebab ayan itu sebenarnya bisa dari kejang itu? Bisa. Oh, bukan kejang yang menyebabkan ayan, tapi ayan disebabkan oleh kejang. Gitu. Baik, jadi tahu ya nih ya. Iya. Karena berdampingan dengan dosen-dosen keperawatan anak ya. Apalagi angka kejadian ini yang lebih banyak adalah pada bayi dan anak laki-laki daripada ini yang perlu kita tahu. Namun ibu-ibu juga jangan khawatir kalau mempunyai anak laki-laki. Bayi atau anak laki-laki, bagaimana ibu bisa mendampingi, memperhatikan dan merawat bayi. Jangan ikut panik Bu ya. Anaknya sakit ikut panik nanti jadi ikut nangis juga ibunya. Bu, kalau boleh tahu kenapa sih Bu yang berpeluang besar itu kok malah bayi laki-laki ya dibanding perempuan itu kenapa? Kalau dilihat dari segi medis itu ada perkembangan otak seperti tadi disampaikan Bu Erlina bahwa
kejang Nggih. tadi ada jenisnya, itu Nggih. yang diserang adalah sel-sel di luar otak, Di luar bukan otaknya otak. tapi di Nggih, nggih, luarnya. Nah, ini juga mempengaruhi perkembangan otak. Dalam perkembangan anak, otak pada laki-laki itu lebih lemah. Lebih lemah. Iya. Berkembangnya Pada- lama Ibu. Perkembangannya lebih pada lambat. awal memang kayaknya laki-laki itu lebih Cepat besar gitu. jadi wanita, anak perempuan itu Perempuan. lebih istilahnya lebih kuat daripada laki-laki gitu ya, kalau Bu, ya. kena apa tadi itu konslet istilahnya ya kalau kejang karena ada apa serabut-serabut listrik yang berlebihan Di perempuan itu Iya, ya. yang di laki-laki itu tadi. Oh, gitu. Ya, jadi dia lebih sering Lagi-lagi. kenanya. Karena banyak serabut tadi Iya. itu ya. Nggih. Baik, terima kasih Bu Ayu ya. Berikutnya kepada Ibu Erlina lagi ini Bu. Tanda-tanda atau gejala demam ya, kejang demam pada anak itu seperti apa Ibu? Ini mungkin yang perlu diwaspadai oleh Nggih. ibu-ibu. Jadi jangan sampai nanti putranya terjadi kejang atau step. Nggih. Yang harus diwaspadai adalah kalau anak itu Nggih. badannya panas, Mbak Farah ya, Nggih. lebih dari 38 derajat Celcius, itu Nggih. harus waspada. Nggih. Bahkan kejadian Nggih. step itu di bawah 38 derajat Celcius pun bisa juga terjadi. Jadi tergantung tingkat rangsangannya pada anak. Nggih. Seperti itu ya. Kemudian yang terjadi pada saat anak kejang itu adalah seluruh tubuhnya kaku. Kaku semua. Kaku mulai dari leher, kepala, badan, tangan, kaki semuanya kaku. Kadang tangan fleksi seperti Mengepal ini. gitu ya? Iya, kadang dia juga ekstensi seperti yang ini. narik, ada yang malah tonik, melengkung. tonik ya, seperti itu. Iya. Biasanya diikuti juga dengan badannya juga ikut kejang. Ya. Kemudian kalau sudah kejang ini, mulutnya pun juga ikut kejang. Mulutnya Nah, kejang juga. yang Peluh gitu bahaya, ya? Nggih. yang bahaya kalau mulutnya itu terjadi kejang, lidah akan tergigit. Lidah Itu yang perlu nanti tergigit. diwaspadai ya. Kalau sudah lidahnya tergigit, berdarah, itu yang Luka. bahaya. Nggak bisa Iya. mimi nanti. Iya, kalau misalnya terjadi luka, anaknya nggak bisa minum, minumnya kurang, bahaya Dehidrasi juga. lagi. Iya, seperti itu. Kemudian yang sering kita lihat adalah ini, bola matanya berputar ke atas atau motone malik, kalau istilahnya orang Jawa Lilik gitu seperti ya. itu, lilik ke atas seperti Nggih, itu ya. Nggih. Kemudian ini, anak kalau dipanggil-panggil, diajak ngomong, dia tidak akan nyaur, Tidak respon. tidak respon. Ya, karena kekakuan itu tadi. Ya. Terus kemudian ini, hati-hati juga ini. Biasanya anak tidak bisa bernafas, itu tanda gejalanya. Kenapa? Karena memang seluruh ototnya kaku, termasuk juga otot pernafasan pun juga kaku. Ini juga yang bahaya. Jadi tadi sudah Bu Wahyu sampaikan, meskipun angka kejadiannya hanya 2 sampai dengan 5%, artinya dari 100 anak itu hanya 2 atau sampai 5 anak saja yang terkena step, tapi bahayanya seperti ini. Kalau sudah sampai otot pernafasannya kaku, nggak bisa bernafas, ya sudah mau kemana? Nah, larinya kemana? Jangan sampai seperti Jangan itu sampai, ya. Kemudian biasanya juga kulit itu Nggih. terlihat agak gelap. Kalau pas lagi kejang demam Iya, ya. kenapa? Karena oksigen, udara yang ada oksigennya itu tidak bisa disuplaikan ke seluruh tubuh. Karena memang Pengaruhnya ke kulit fungsinya- apa itu Bu? Kenapa? Kok pengaruh ke kulit juga? Kalau kulit ini tidak tersuplai oksigen, Nggih. dia akan menjadi hitam, tidak bisa ini. Ya, Nggih. seperti itu. Kalau saya ini hitam manis. Kalau kita nyambung saja ya. berhenti bernafas, Iya. ini kan sudah Berada di mengkeret-mengkeret agak jadi jelek gitu ya. kemerahan Iya. kehitaman seperti itu, Gelap. karena memang tidak ada Abang ireng. oksigennya. Ya. Baik Bu Erlina dan Bu Ayu, menarik sekali pembicaraan kita ya. Namun ditahan dulu Ibu, disimpan biar penasaran penontonnya di rumah ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena selepas jeda pariwara berikut kami akan segera kembali tetap di Stetoskop. Baik, terima kasih Anda masih bersama Stetoskop edisi kali ini pemirsa. Dan sebelum kami mendemokan atau Ibu Wahyu dan Ibu Erlina akan mempraktekkan bagaimana cara penanganan kejang demam atau step pada anak. Nah, ini kami memiliki sebuah video tentang bagaimanakah kejadian kejang dan demam pada anak dan cara penanganannya. Berikut videonya untuk Anda. As days go by and fade to night,
I still question why you left. I wonder how it didn't work out, but now you're gone and memories all I have for now. But no, it's not over. We'll get older, we'll get over, we'll live to see the day that I hope for come back to me. I still believe that we'll get it right again. We'll come back to life again. We won't say another goodbye again. You live forever with me. And someday, someday we'll be together. Someday, someday we'll be together. Our someday might be today. Mysteries of destiny say our somehow and our some way. For all we know may come tomorrow, but for today. Dan pemirsa, kalau tadi Bu Wahyu dan Bu Erina sudah menjelaskan apakah itu kejang demam, kemudian penyebabnya apa, jenis-jenisnya, dan gejala-gejala, kemudian cara penanganan. Nah, ini akan langsung diaplikasikan Bu ya, dipraktekkan dengan demo ya. Bagaimana kalau seandainya anak itu sudah mengalami kejang demam atau step tadi Bu ya. Seandainya saya ini ibunya ya Bu, Iya, ini bayi seandainya saya. Mbak Farah. Saya panik gitu, kira-kira Iya. harus bagaimana ini Bu, Iya. saya menangani bayi saya. Iya. Jadi ibu-ibu perlu diketahui bahwa kalau ada anak kejang, Iya. ya, ibu yang menghadapi harus tenang dulu dengan anak disentuh. Disentuh dulu. Ya, jadi tenang, anak disentuh, kemudian segera dibuka lengan, kemudian bajunya dilonggarkan, Baju dibuka, dilonggarkan, iya. segera. Nah, ini seperti ini masih ada tali-tali, Iya. bisa dibuka dulu. Dilonggarkan semuanya Buka Bu ya. dulu ya, dilonggarkan nggak dibuka, kemudian nanti posisi sambil miring agak ini karena boneka ya, jadi nggak Oke. bisa supaya tidak tersedak tadi, sehingga segera dipakai Ambilkan Sendok. sendok yang ada di rumah, kemudian kain yang bersih, kain yang ada di lemari ya Bu ya. Pokoknya bersih ya Bu ya. bersih, kemudian lilitkan pada sendok, Nggih. Ujung sendok ya Bu. ujung sendoknya. Kemudian segera mungkin dimasukkan ke Giginya, dalam mulut bayi ya. Nggih. Mungkin Jadi dihadapkan ke agak sana, dibuka, Ibu. ya miring Ya, sana ya. untuk mencongkel lidahnya agar tidak tergigit Di seperti sini. itu ya. Rahangnya juga agak dikebawahkan. Iya. Ini. Nah, kalau sudah tidak kejang, Nggih. ini mungkin sendok bisa dilepas. Selama belum selesai kejangnya Tidak terus boleh dilepas. nggak boleh dilepas. Terus saja. Atau kalau dimasukkan. misalnya bayinya masih agak melilit ke atas, ini tetap Ya, aja tetap dipasang. aja, nggak Oh, apa-apa. gitu. Nggih, Kemudian nggih. Iya, segera iya, iya. dilakukan kompres. Kompres. Kalau memang masih belum turun panasnya atau gimana? Kalau kejang berarti dia panas. Oh gitu, pasti panas. ya. Iya. Nah, jangan terlalu basah. Kalau tidak kejang tidak akan panas. Tidak akan panas. Iya. Iya. Jadi alasi, Nggih. Biar tidak nanti airnya ke bawah kemudian menimbulkan jadi segera jemek seperti tadi itu ya. diubun-ubun sambil dipegang begini, sambil anak juga dipegang sambil diperhatikan. Tadi itu sudah dikatakan Bu Erlina jangan melawan. Kalau dia kejangnya bagaimana kita Iya. ikuti, nanti dengan sendirinya dia akan lemes lagi. Ya. Jadi kalau misalnya anaknya seperti ini tangannya, biarkan saja. Jangan Kita sampai sentuh dilawan saja. jadi ya. Jangan Jangan sampai kita diluruskan. luruskan, berusaha untuk luruskan Iya, iya. seperti ini. Biarkan saja ya. Itu kompres, diubun-ubun, kemudian ini biasanya langsung panas sekali. Segera diganti. Dibalik ya, dibalik dulu mungkin bisa. Kemudian kalau ini bisa, biar ini sambil pegang ini. Iya. Ya. Kemudian juga biar Pada cepat ketiak. turun panasnya itu Di bisa di ketiak. ketiak. Iya. Tidak terlalu basah, tetapi Iya. biasanya bisa di ketiak, bisa di lipatan paha, karena di sini adalah sumber panas. Sumber panasnya. Mungkin ibu-ibu bisa melihat sendiri ketiaknya panas apa enggak. Kadang kan termometer kan taruh di ketiak itu. Ya, Bu. ketiak bisa, di mulut bisa, itu juga sumber panasnya, Iya, iya, gitu bisa di ketiak, Iya. kemudian begini kan, kemudian juga bisa di lipatan paha. Lipatan paha. Nah, di sini. Ini Jadi airnya anak harus dibiarkan suam-suam kuku ya. hangat. Suam-suam Hangat, kuku atau air hangat Air hangat. ya. Yang penting jangan air dingin, jangan air es, jangan alkohol.
Iya. Nah, kalau zaman dulu memang langsung kompres alkohol, Iya. pakai apa, doklonyo kalau zaman Iya, dulu. iya. Nah, sekarang tidak dibolehkan lagi. Ini tetap Ini sambil supaya nggak nunggu anaknya kedinginan, Tidak tidak kejang, kejang. dan turun panasnya. turun Ya, panasnya. terus. Jadi jangan sampai dibungkus selimut saking sayangnya, tapi harus dibuka Dibiarkan demikian, terbuka. Kalau misalnya masih kejang lama sekali, ada dipegang gini, Iya. segera Bawa. bawa ke ke puskesmas atau rumah puskesmas, sakit. tenaga Iya. kesehatan, ke dokter atau ke rumah sakit Terdekat karena ya. segera ditanggulangi. Iya. Terutama nanti di rumah sakit diberi oksigen. Kalau di rumah kan nggak ada Nggak ada oksigen, oksigen. ya supaya tidak terjadi kerusakan pada Baik. otak. Jadi oksigennya bisa terpenuhi. Iya. Gitu, iya. Diupayakan sesegera mungkin dibawa Iya, ke langsung tenaga Iya. medis Ibu ya. Iya. Untuk mendapatkan oksigen dan obat, karena Iya. harus ada obat anti kejangnya seperti Iya. itu ya Bu Kalau ya. misalnya anak ya jangan panik, tetap ini dipegang, ini dikompres, ini Iya. tetap digini, langsung digendong. Ini sedikit langsung Iya. digendong, cepat aja langsung dibawa. Gitu. gitu ya. Jadi ini tetap kalau dia sudah nggak kejang, ini Bisa Lepas. dicabut. dilepas. Tetap tetap di ini ya, tetap kompresnya tetap. Oh gitu. Kompresnya tetap di Iya. ini, tetap dibawa dalam ini. tenaga medis tetap. Iya, jadi posisi jadi agak dimiringkan, Tetap agak miring. Takutnya kalau tadi ada cairan ya, Jadi, Bu ya? Iya, Iya, supaya takutnya nggak kalau pas kumuh-kumuh. terjadi step, Iya. ada cairan dari lambung termuntahkan. Kan kaku, menjadi kaku semua otot-ototnya Iya, seperti iya. itu. Baik, ya. Itu Telaten sekali inilah kalau segera. di tengah-tengah para perawat ini kan enak ini ya, dosen perawat ini ya. Saya bisa telaten juga. Oh gitu ya, Jadi Ibu ya. Ibu jangan Oke. sampai yang di sendoknya ini ya, tapi di pangkalnya. pangkalnya. Kalau ini kan ujungnya, Kasihan jadi ini Ibu ya. pangkalnya ini juga sesuai dengan besarnya bayi. Kalau bayi yang Ya, kecil ya, ini lilitannya kecil lilitannya saja. kecil. Kalau ada kasa nanti kalau misalnya Kalau di rumah ada kalau di kasa, rumah kasa mungkin itu lebih baik gitu. Iya. lebih Lebih steril ya, Bu ya. Iya. Nggak usah steril, yang Nggak penting usah, bersih. yang penting bersih. Ya, tapi Iya. biasanya kalau ibu-ibu di rumah siapnya kasa steril yang satu pak Iya. isinya Ya, sedikit biasanya itu. untuk mengobati Nah, luka atau Iya. sebagainya itu cukup yang tipis saja. Ya, kemudian sama tadi Pokoknya cukup untuk dimasukkan. bisa Iya, sesuai dengan memisahkan besarnya ya, ya. gigi dan lidahnya Iya, bayi. sambil- Memang agak sulit ya, tetapi tetap agak Agak dibuka dicobokan demikian, seperti itu. begini. Gitu. Nah, Baik. Saya perlu belajar banyak yang dari Ibu. iya. Oh, boleh. Semoga tidak kejang anaknya. Amin, iya Bu, jangan sampai setiap ibu pasti seperti itu ya. Iya, iya. Ya, jangankan kejang orang demam aja udah saya kalang kabut. Pilek ini. saja Iya, sudah pilek repot aja itu ya sudah. Mbak Farah ya. Makanya Susah itu. nafasnya. Iya. Baik pemirsa, itulah tadi ya demo atau mungkin tadi praktek bagaimana menangani anak yang kejang demam atau step. Jadi agar kita tidak panik ya Ibu ya. Dan kemudian tadi ada langkah-langkah tersendiri yang perlu Ibu lakukan ketika nanti anak Ibu di rumah mengalami kejang demam atau step.
Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat sendiri ya secara langsung bagaimana penanganan pada anak yang kejang demam. Tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Wahyu dan Bu Erlina ini ya. Masih akan saya tanyakan lagi ini Bu ya. Kalau sudah seperti itu tadi, sudah ditangani, itu apakah perlu dibawa ke puskesmas kalau sudah kejangnya selesai Bu? Ataukah tidak perlu dibawa ke puskesmas kalau sudah selesai kejangnya, Bu Wahyu? Iya. Kalau anak sudah tidak kejang, Nggih. tapi anak juga masih panas, Masih demam. Nggih. kemudian diberi obat panas juga masih belum turun, segeralah dibawa ke tenaga kesehatan, itu dokter, perawat, puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan sudah tidak demam ketika selesai kejang itu apa memang tidak perlu ke Tidak puskesmas? tidak perlu segera. Tidak perlu segera. Tidak perlu segera, tetapi juga harus dibawa kontrol. Lebih baik. Siapa tahu nanti perlu pemeriksaan yang Lebih lebih lanjut lanjut, ya. laboratorium atau apa. Ditakutkan nanti ada gitu. kejang susulan atau Iya, mungkin takut terjadi yang terulang ya. lain, terulang. Baik. Gitu. Kalau anak masih kejang, Iya. itu tetap. Jadi tadi sudip untuk lidah tadi tetap dipasang, kompres itu tetap. Kemudian anak segera digendong, dibawa, Iya. segera dibawa. Kalau sudah sekian kok nggak berhenti kejangnya masih kejang terus, langsung jangan sampai nunggu berhenti. Iya. Ya, jadi langsung Takutnya malah semakin lama tadi ya, jadi Iya, kompleks nanti, bukannya iya. sederhana lagi ya Ibu Nah, Wahyu ya. tapi yang bawa juga harus tenang, jangan sampai yang bawa malah Kaku juga. kaku, cemas, Kejang juga takut yang bawa jatuh lagi nanti ya. Jadi dengan tenang, mungkin nggak ibunya atau siapa yang bawanya, karena ibu biasanya panik gitu ya. Panik ibunya. Ya, bisa ayah yang bawa atau saudaranya yang lain itu Iya. boleh. Jadi kalau masih kejang segera dibawa. Kalau sudah tidak kejang tapi masih panas, segera dibawa. Kalau sudah tidak kejang, tidak panas, lain waktu masih bisa. Misalnya nggak usah tengah malam, pagi langsung dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Iya. Masih tetap ada. Oh, demamnya Itu, masih tetap iya, nggak ada. langsung turun. Tapi paling tidak demam, apa kejangnya sudah Kejangnya berhenti, sudah berhenti, gitu ya. iya. Hilang satu kekhawatiran kayak gitu. iya. Oke, Ibu Erlina tadi kan Ibu sempat mengatakan bahwa sebenarnya kalau anak demam atau kejang lebih baik kasih minum Ibu ya. Anak yang demam terutama biar nggak dehidrasi sampai akhirnya kejang. Itu kapan kita harus memberikan minum dan seberapa banyak kita harus memberikan minum, Bu Erlina? Oke. Iya. Terima kasih Mbak Farah. Iya. Kalau anak itu kejang, ya, kapan kita memberikan minum? Itu kita memberikan minum setelah anak tidak kejang, tidak apa-apa. Kalau misalnya dia mau biasanya dikasih ASI, tetap disusui ibunya, ya. Takutnya kalau misalnya nanti kejangnya itu karena memang dehidrasi, kekurangan cairan, kalau tidak segera dipenuhi akan bertambah lagi nanti kejangnya seperti itu, ya. Ataupun nanti kalau misalnya untuk minumkan obatnya, tidak apa-apa. Setelah kejang selesai diminumkan obat. Ya, jadi ibu tidak usah takut nanti kalau saya beri minum nanti anak saya kejang lagi, nanti kalau muntah terjadi aspirasi tidak masalah. Asalkan pada saat kejang itu tadi segera dimiringkan, ya ibu tenang ya. Kemudian kalau misalnya muntah ditampung dan nanti kalau misalnya sudah tidak kejang bisa diminumin lagi. Baik. Oh ya, kalau misalkan tadi anak ya Ibu ya kejang karena dehidrasi kan bisa penyebabnya itu. Berarti untuk mencegah mungkin kalau udah tahu anaknya demam lebih baik dikasih minum yang banyak biar nggak sampai dehidrasi Lebih Ibu ya. baik, ya. Gitu ya. Nggak usah nunggu kejangnya selesai atau sampai kejang gitu ya. Kan di buku KIA yang sudah pegang oleh ibu-ibu, yang sudah dimiliki oleh ibu-ibu itu ada. Jadi kalau misalnya anak Panduan-panduannya. diare itu harus diberikan apa? ASI tetap, kalau misalnya pasi diencerkan sedikit ya. Kemudian larutan oralit kalau tidak ada gula garam tapi sesuai dengan takarannya ada. Iya. Ya. Kemudian baju nggak boleh longgar-longgar. Baju nggak boleh ketat-ketat, dilonggarkan, nggak boleh seperti yang tebal-tebal dilonggarkan. gitu ya. Baik. Ya, pemirsa menarik sekali tadi sudah diperagakan juga cara penanganan pada anak kejang demam ya oleh Ibu Wahyu dan Ibu Erlina. Namun jangan kemana-mana, selepas jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Baik, kembali di Stetoskop edisi kali ini masih dengan tema penanganan kejang demam pada anak di rumah. Iya pemirsa, ini kita sudah sampai di segmen-segmen terakhir Ibu ya. Iya, Jadi Mbak pertanyaan Farah. kita semakin mendalam lagi. Iya. Tadi sudah diberitahu cara penanganan, jenis-jenis demam, kemudian apakah pengertian demam. Baik, mungkin kepada Ibu Erlina dulu Ibu ya. Tentang kejang ulang itu ya. Apakah memang kalau anak yang pernah kejang atau step
berpotensi lebih besar untuk kejang susulan atau kejang ulang itu tadi. Iya, betul sekali Mbak Farah. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya putra yang mempunyai riwayat step atau Iya. demam, itu harus berhati-hati sekali. Harus hati-hati. Harus hati-hati karena akan sangat beresiko Kemungkinan. terjadi kejang demam lagi pada saat terjadi peningkatan suhu tubuh. Iya. Ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Wahyu bahwa memang kita harus mencegahnya. Karena memang step ini bisa terjadi berulang-ulang sampai dengan seiring dengan tumbuhnya dia seperti Iya. itu. Dan anak pun apakah untuk anak satu dan anak lain, apakah peluang step mereka itu sama atau yang membedakan apa ini, Bu? Sebenarnya yang membedakan adalah satu faktor jenis kelamin. Ya, Tadi perempuan sudah dan dikatakan laki-laki bahwa lah ya. laki-laki sama Iya. perempuan itu Cenderung lebih laki-laki. banyak ke laki-lakinya. Jadi kalau misalnya di prevalensi itu 1:4. Jadi kalau misalnya angka kejadian kejang demam itu pada anak laki-laki 4, perempuan anak perempuan satu. cuma 1 seperti itu ya. Ya, Bu Erina, kalau misalkan ternyata peluang anak laki-laki ya itu lebih besar, tadi 4:1 ya dibanding perempuan. Tapi apakah tadi dijelaskan juga anak satu dan lainnya juga berbeda ketika suhu badannya 37 derajat sudah kejang, tapi ada yang 38 baru kejang. Nah itu bisa berbeda, kenapa Bu Erlina? Iya, iya Mbak Farah. Kenapa anak antara yang satu dengan yang lainnya berbeda? Satu 38 sudah kejang, yang ini 39 belum. Ya, sebenarnya itu terletak selain pada jenis kelamin juga pada kematangan perkembangan susunan saraf pusat atau SSP begitu ya. Anak yang mempunyai perkembangan saraf pusatnya itu yang lebih cepat, lebih matang, dia akan cenderung lebih tidak terkena kejang demam. Tapi kalau misalnya susunan perkembangan sarafnya itu kurang matang atau terlambat, dia akan lebih Potensinya ya? potensi beresiko untuk jadi kejang demam. Itu bisa dilihat nggak Bu? Secara fisik bisa dilihat nggak gitu Bu? Sebenarnya tidak bisa begitu dilihat dengan kasat mata, ya, karena memang manusia itu unik. Unik. Iya, jadi perkembangan satu dengan lain tidak Beda-beda. berbeda seperti itu ya. Juga banyak sekali faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah perkembangan saraf itu dipengaruhi oleh stimulasi daripada orang tua. Semakin cepat orang tua menstimulasi anak, terutama pada 2 tahun pertama, maka perkembangan otaknya juga akan semakin besar. Jadi harus aktif orang tuanya Iya. ya. Selain itu juga faktor makanan. Makanan. Semakin bergizi nutrisi yang dimakan oleh anak, maka akan perkembangan otaknya juga akan semakin bagus, semakin cepat. Apalagi masih usia segitu kan. Iya, Nah, berkembangnya. berkembangnya Golden anak. period perkembangan otak itu adalah sampai dengan usia 2 tahun begitu Mbak Farah. Masa-masa emas ya. Wah, Iya. setelah ini anak saya akan saya beli Iya, vitamin. sebentar lagi. Baik, itu seperti itu Bu ya perbedaannya Iya, ya. betul. Baik. Ya, kemudian pada Bu Wahyu ini Bu ya. Kalau tadi dikatakan kejang-kejang itu terutama terjadi pada anak. Nah, ini kira-kira sampai berapa tahun sih Bu anak itu akan berpotensi terkena kejang demam tadi? Iya. Bu Wahyu. Iya, kejang demam ini kan sering terjadi pada anak tadi maksimal sampai usia 6 tahun. Iya. Nah, tapi yang paling sering itu usia balita. Memang yang waspada itulah balita. Yang benar-benar dimonitor itu pada gold period tadi. Usia emas. Tadi Iya, jadi usia 3 tahun itu benar-benar. Jadi kalau sudah perkembangannya itu perlu diperhatikan supaya tidak timbul kejang. Berarti kalau udah di atas usia 6 tahun berarti itu potensi untuk kejang kecil ya? Kecil sekali. Iya. Lebih-lebih enggak gitu ya, udah gede enggak perlu kejang Biasanya ya? kalau Biasanya 5 kalau tahun ke atas sudah jarang sekali perkembangan itu ya. otaknya, sel-sel tubuh yang lain itu Iya, sudah berkembang berkembang dengan bagus, optimal. ketahanan tubuhnya juga udah bagus Ibu kembali ya. tergantung nutrisi yang Nutrisi. diberikan oleh ibu tadi. Tapi paling nggak kan kalau udah gede kan bisa ngomong, Mama Iya. aku demam, nggak Iya. perlu ibunya yang kasih termometer. Iya. Baik, kembali lagi pada Ibu Erlina Ibu ya, masih tentang genetis ini ya. Kalau misalkan riwayat ya dalam sebuah keluarga itu ada yang terkena step atau kejang demam, apakah bisa juga menurunkan potensi kepada keluarga yang lain, kepada anaknya atau adiknya gitu Ibu? Iya Mbak Farah, benar sekali bahwa memang kejang demam ini adalah penyakit yang suatu kelainan sebenarnya ya, yang bisa diturunkan. Jadi kalau misalkan ayahnya punya riwayat step di waktu kecil, maka anaknya pun juga akan potensial terkena step. Demikian juga dengan kalau misalnya ibunya pun ada riwayat step waktu kecil, anaknya pun juga akan berpotensial. Bahkan di dalam satu saudara, kalau misalnya kakaknya itu pernah step, nanti anaknya atau adiknya itu juga nanti akan berpotensial sekali untuk jadi Berpotensi. step. Oh gitu. Jadi faktor itu tadi genetis itu Iya, juga genetis menentukan sangat juga kuat waktu terjadinya kejang demam. Baik, Ibu Wahyu ini ya Bu ya. Kalau begitu tadi udah
banyak sekali penjelasan-penjelasan ya tentang cara penanganan. Jadi pertama memang nggak perlu panik dulu Ibu ya. Jangan panik. Segala sesuatu Tenang ada aja. Harus tenang. ada ini ada obatnya Iya. gitu ya Bu ya. Cuman kadang-kadang kita kalau lagi ngomong gini memang enak Enak tapi ya. yang memperagakan nanti ini. Nah, seperti video tadi tuh ya, Kepanikan aduh tadi. saya melihat tuh tadi kayak wah kayak nggak tega ya ngelihatnya itu Bu ya gitu. Tapi akhirnya saya berhasil anak nggak demam itu tadi tuh ya. Luar biasa sekali. Baik, saya ingin Bu Wahyu memberikan tips-tips pada ibu-ibu di rumah ini Bu tentang bagaimana apakah itu kejang demam dan bagaimana penanganannya. Monggo Ibu silakan Bu Wahyu. Ya, baik Mbak Farah. Iya. Pada ibu-ibu setelah kita tadi berbincang-bincang bagaimana penanganan anak yang kejang demam di rumah, Iya. berarti di sini ibu-ibu yang sangat berperan. Kalau sudah ke rumah sakit tentunya petugas kesehatan. Pada waktu di rumah, yang pertama, ibu harus mengetahui suhu badan anak, panas badan anak yang normal, Iya. yaitu 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Berarti ini ibu harus punya termometer Ibu ya. Kami sarankan ibu-ibu sudah siap termometer. Harganya sebetulnya tidak mahal. Iya. Ada yang 9.000, ada yang 15.000. Silahkan ke apotek atau ke toko obat yang jual termometer. Sudah banyak dijual di Sudah pasaran ya. banyak, iya. Iya. Tuh. Kemudian yang kedua, apabila anak itu sudah lebih dari 375 atau istilahnya sumer, itu segera dikompres. Tadi kami ingatkan, kompres dengan air hangat. Bisa di ubun-ubun, bisa di ketiak, bisa di pangkal paha, bisa seluruh tubuh. Seperti dimandikan, Iya. ya pakai anduk besar direndam di air hangat, anduknya kemudian ditempelkan ke tubuhnya bayi Anak atau tanpa anak tanpa baju. Jadi selimut kecil atau anduk kecil yang sudah dibasahi dengan air hangat langsung aja ditempelkan. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekali lagi tradisi yang lama dikompres dengan alkohol katanya supaya cepat turun, itu sekali lagi jangan dipergunakan. Apalagi kalau ada tinggal dengan nenek, biasanya orang tua zaman dulu pakai doklonyo. Nah, itu bisa dikompres. Nah, itu jangan lagi ya. Jadi lebih baik air hangat itu pasti ada. Jadi pada prinsipnya ibu bisa mencegah bagaimana supaya tidak terjadi. Kalau misalnya tadi belum kejang, itu bagaimana cara mencegahnya. Kemudian yang ketiga tadi ada berilah obat anti panas atau penurun panas. Yang biasa diberikan itu apa? Saya yakin ibu-ibu anak pada waktu sakit sudah ke dokter, sudah diberikan obat panas. Biasanya dokternya silakan ibu mau menggunakan apa atau apa yang sudah diberikan pada anak. Itu bisa diberikan kembali. Kalau anak itu sudah kejang, sudah ke dokter, itu biasanya juga diberikan obat untuk persiapan. Apabila anak mengalami kejang, kemudian jauh ke dokter, tapi anak sudah tidak kejang, tadi kapan diberi minum, seperti tadi disampaikan Bu Erlina sudah tidak kejang, berilah Tetap minum. tetap itu, tapi tolong dilihat kadaluarsa obat tersebut. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, anak dimonitor sampai dengan usia 3 tahun. Tadi dikatakan good periods. Ya, itu yang benar-benar usia emas, itu yang sangat-sangat diperhatikan. Cold period. Iya, itu yang bisa kami sampaikan, bagaimana pencegahan kejang demam pada anak, bagaimana supaya tidak terjadi kejang ulang, bagaimana jangan sampai terjadi kejang yang kompleks tadi. Yang lebih dari 15 menit Ibu ya. Iya, itu yang bisa kami sampaikan pada ibu-ibu, semoga anaknya sehat. Kalau bisa jangan sampai kejang, kalau kejang cukup 1 kali, kemudian segera dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau dokter atau petugas kesehatan lainnya. Demikian ibu-ibu. Iya, Ibu terus gini ya, kalau misalkan anak itu kejang ya, dapat kejang, terus ibunya takut anak ini akan mengalami gangguan perkembangan atau pertumbuhan, itu sebaiknya seperti apa ini untuk ibu-ibu ini? Iya. Untuk menghindari ketakutan itu. Iya, ketakutan. Jadi kembali lagi prinsip merawat anak itu ada buku KIA tadi sudah disampaikan, istilah buku pink. Kalau di Jawa Timur sekarang buku pink itu dilihat dari perkembangan anak. Usia 1 bulan, usia 6 bulan itu sudah bisa apa? Dilihat. Kok misalnya 6 bulan sudah bisa tengkurap, kok belum tengkurap. Nah, itu juga perlu
bawa ke dokter untuk diperiksakan. Sebelum bawa ke dokter itu ada deteksi dini di puskesmas atau di posyandu, itu sudah ada deteksi dini untuk tumbuh perkembangan anak. Jadi sudah kelihatan di situ. Jadi dilihat sedini mungkin. Jangan sampai sudah diam karena sudah pernah kejang dan lemes terus, atau masih ada kekakuan anggota tubuh. Nah itu segera dibawa. Apakah ada Bu terapi-terapi untuk anak-anak yang pernah kejang demam, masih ada kejang-kejang dikit? Masih ada sisanya, maksudnya misalnya masih ada kekakuan, itu ada. Selain diberi obat dari dokter tadi, kemudian ada fisioterapi. Ada fisioterapi. Iya, jadi bagaimana melemaskan, bagaimana memulihkan kembali. Jadi semakin panjang ya namanya langkahnya kalau memang sudah kena kejang demam. Jadi lebih baik memang mencegah Ibu. Iya. Baik. Tapi setiap anak memang berbeda Bu ya untuk perkembangan. Tapi kan ada batas ya, batas kapankah dia harus sudah bisa melakukan sesuatu. Baik, Ibu Erlina dan Ibu Ayu, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, cuman waktu yang tinggal sedikit ini tidak mungkin bisa ya Bu ya kita. Semoga nanti di lain waktu kita akan melanjutkan dengan topik yang lebih menarik lagi tentang keperawatan anak ya Ibu ya. Terima kasih Bu Ayu dan Bu Erlina atas waktunya. Sama Mbak Farah. Baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, demikianlah Stetoskop edisi kali ini tentang tema penanganan kejang demam pada anak di rumah. Semoga Anda bisa mengambil manfaat dari penjelasan kemudian juga praktek langsung tadi oleh Ibu Wahyu dan Ibu Erlina. Akhirnya dari Poltekkes Kemenkes Malang, saya Farah Fitria mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.